Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Herliana, NIM 1911330050 dari Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas kami, yaitu tentang value chain atau rantai nilai. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan value chain. Value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Itu yang dimaksud dengan value chain. Oke? Value chain ini terbagi menjadi terdiri dari dua. Yang pertama aktivitas utama dan yang kedua aktivitas pendukung. Oke, next. Aktivitas utama terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama logistik utama, yang kedua operasi, yang ketiga logistik keluar, yang keempat pemasaran, dan yang kelima itu pelayanan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama logistik utama. Apa sih yang dimaksud dengan logistik utama? Logistik utama ini yaitu dimana penyiapan bahan utama. Apa sih yang masuk dengan bahan utama? Yang masuk dalam bahan utama yaitu bahan mentah, seperti di sini saya ambil contoh sebuah air mineral. Oke? Bahan mentahnya apa? Ya, seperti botol aqua, terus sumber air, dan kemasan, bentuk kemasannya seperti itu. Setelah ada bahan mentah, kita masuk ke dua, operasi. Di operasi ini di mana air ini dari bahan mentah kita kelola sehingga menjadi air mineral seperti itu. Terus kita kemas, kita masukkan ke dalam aqua begitu. Lanjut ke logistik keluar. Sehingga setelah selesai di logistik utama, terus itu operasional, setelah kita buat masuk ke logistik keluar. Setelah dia masuk ke dalam aqua, itu sudah termasuk ke logistik keluar, tinggal kita mengeluarkan. Jadi sudah itu pemasaran. Yang keempat pemasaran. Nah, setelah dikemas, maka akan kita pasarkan. Nah, di sini cara pemasaran dan penjualan terbagi menjadi dua, yaitu seperti kita pasarkan, kita jual, kita promosikan lewat media cetak ataupun media elektronik seperti itu ya. Sehingga produksi atau barang yang kita produk ini booming dan banyak yang ingin memiliki atau menikmati produk kita ini tadi. Yang ketiga pelayanan. Setelah kita jual bahan atau barang kita ini sudah sampai ke konsumen, maka kita akan mengadakan pelayanan, baik itu pelayanan untuk dia konsul, mungkin ada kekurangan atau bagaimana, ataupun kita mempertahankan produk kita sehingga konsumen ini tidak ingin berpaling dari produk kita. Next, masuk ke aktivitas pendukung. Oke, next kita masuk ke aktivitas pendukung. Nah, di aktivitas pendukung ini hampir sama dengan aktivitas utama. Tapi kalau aktivitas pendukung hanya untuk mendukung bagaimana maka hasil yang kita produksi atau kita buat ini lebih bagus seperti itu ya. Dari aktivitas pendukung terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama infrastruktur, yang kedua manajemen SDM, yang ketiga pengembangan teknologi, yang kelima plan atau pembelian. Oke, next kita bahas satu-satu. Infrastruktur. Nah, infrastruktur ini bagian-bagian pada perusahaan sesuai keahlian masing-masing. Maksudnya seperti ini. Bagian-bagian perusahaan itu sesuai keahlian masing-masing. Mungkin ada yang bagian di pemasaran ataupun di bahan pencetakan produk atau dari pengelolaan bahan utama seperti itu. Itu yang dimaksud dengan infrastruktur, di mana peranannya itu sesuai keahlian masing-masing. Oke, next yang kedua, manajemen SDM, sumber daya manusia. Kenapa kita harus ada manajemen SDM sebagai pendukung? Karena manajemen SDM ini tombak dari sebuah perusahaan. Oke?
Kenapa manajemen SDM ini sangat penting? Karena ya seperti saya bilang tadi, itu tombak. Kalau orang yang ada di dalam perusahaan itu tidak berkualitas, bagaimana perusahaan yang kita inginkan bisa maju kan? Jadi bisa kita bayangkan, itulah harus ada manajemen SDM. Setidaknya sebelum kita merekrut karyawan, kita harus menentukan dulu terlebih dahulu orang-orang yang berkualitas. Mungkin dengan cara waktu perekrutan kita menentukan standar-standar tertentu seperti itu, sehingga mereka bisa menduduki kedudukan yang dia inginkan. Next, yang ketiga, pengembangan teknologi. Oke, kalau dulu teknologinya mungkin belum terlalu canggih, tapi sekarang sudah lebih canggih, maka itu dapat kita kembangkan. Sehingga baik produksi kita atau cara kita pemasaran bisa lebih luas, banyak dijangkau oleh orang. Maka kita harus memanfaatkan teknologi itu sebagai sarana pendukung. Oke, next. Yang keempat, plan atau pembelian. Nah, plan atau pembelian ini sama dengan logistik utama, menyiapkan bahan mentah. Jadi, plan kita, kalau kita di Palway Clan, kita ini plannya membeli bahan mentah. Misal dari kita tadi mau produk mobil, jadi kita beli bahan mentahnya atau besi atau apa seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.